Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia Septiani dengan NIM 251091900100138 kelas 02 SKME 001. Pada kesempatan kali ini juga saya masih akan menjelaskan sebuah program C++ dengan menggunakan fungsi perjabangan if else. Baik, sebelum saya membahas mengenai program ini, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan sedikitnya mengenai pengertian dari program fungsi if else ini. If else adalah struktur percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau tidak, maka program akan menjalankan perintah pada bagian if. Sebaliknya, jika kondisi bernilai salah atau false itu salah ya, maka program akan menjalankan perintah pada bagian else. Dengan adanya if else ini, program dapat menghasilkan keluaran yang berbeda sesuai dengan data yang dimasukkan oleh pengguna. Itu sedikitnya penjelasan mengenai if else. Langsung saja di sini akan memulai sebuah penjelasan mengenai dari pemrograman fungsi dari if else ini ya guys. Baik, dimulai dari bagian utama dan yang paling utama ini, asik. Itu include IOStream, include string, dan using nama spasi ya, tidak bosan-bosannya menjelaskan mengenai yang paling utama ini, yaitu include IOStream, yaitu digunakan untuk menampilkan output dan menerima input dari pengguna. Kemudian include string digunakan agar program dapat menyimpan data berupa teks atau kata-kata. Kemudian using nama spasi std digunakan agar penulisan kode menjadi lebih sederhana tanpa harus menuliskan std di depan setiap fungsi standar C++ ini. Dan di bagian in main, fungsi in main ini akan saya jelaskan kembali, yaitu fungsi main ini merupakan titik awal program dijalankan. Semua instruksi yang terdapat di dalam fungsi ini akan dieksekusi secara berurutan oleh komputer. Nah, kemudian program mendeklarasikan dua variabel, yaitu string product dan in harga. Variabel pertama yaitu produk bertipe data string yang digunakan untuk menyimpan nama produk skincare. Contohnya face wash, toner, serum, moisturizer, ataupun sunscreen. Variabel kedua ini yaitu memiliki harga bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan produk berupa angka. Contohnya 50, 75, 100, ataupun 150. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan nama produk skincare di bagian code. Sebuah perintah ini, perintah code digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Masukkan nama produk skincare di bagian sini. Kemudian, sedangkan sin digunakan untuk menerima data yang diketik oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel produk. Sebagai contoh, pengguna dapat memasukkan nama produk seperti serum ataupun toner. Setelah memasukkan nama produk, program meminta pengguna memasukkan harga produk di bagian sini. Kode masukkan harga produk sini. Dan data yang dimasukkan pengguna akan disimpan ke dalam variabel harga. Contohnya misalnya 80, 100, ataupun 150. Nilai-nilai yang akan nantinya diperiksa oleh percabangan if else. Bagian terpenting dari program if else ini yaitu bagian terpenting dari program terdapat pada kode if harga di sini if. Pada bagian ini, program memeriksa apakah nilai variabel harga lebih besar atau sama dengan 100.000.
operator memiliki arti lebih besar atau sama dengan ini. Nah, kemudian, jika kondisi tersebut terpenuhi, maka harga akan menjalankan perintah yang berada dalam blok if. Perintah tersebut menampilkan keterangan bahwa produk termasuk kategori skincare premium. Selanjutnya terdapat bagian else, yaitu code produk skincare reguler. Ini ya, bagian else akan dijadikan apabila kondisi pada if tidak terpenuhi. Artinya, jika harga produk kurang dari 100, maka program akan menampilkan keterangan bahwa termasuk kategori skincare reguler. Dengan demikian, program mampu memberikan keputusan yang berbeda berdasarkan harga yang dimasukkan pengguna. Cara kerja program itu secara keseluruhan, alur kerja program ini adalah sebagai program pertama, program dijalankan kedua, pengguna masukkan nama produk skincare. Ketiga, pengguna masukkan harga produk. Keempat, produk memeriksa nilai harga. Kelima, jika lebih besar atau sama dengan 100, maka produk dikategorikan sebagai skincare premium. Jika harga kurang dari 100, maka produk dikategorikan sebagai skincare reguler. Program selesai dijalankan. Untuk mengakhiri, pada bagian akhir terdapat sebuah kode, yaitu return. Perintah ini digunakan untuk mengakhiri program dan memajukan bahwa program berhasil dijalankan tanpa kesalahan. Setelah ini saya akan menjalankan sebuah outputnya atau sebuah hasil akhir dari program ini. Ke execute, terus klik run, tunggu tring. Nah, di sini kita suruh masukkan nama produk skincare, dan di sini saya akan memasukkan nama produk skincare serum. Masukkan harga 150. Nah, ini masuknya ke dalam kategori produk skincare premium. Mungkin dari program ini dapat disimpulkan bahwa cabangan if else digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam program ini, keputusan ditentukan oleh harga produk skincare yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika produk mencapai atau melebihi 100, maka produk dikategorikan sebagai skincare premium. Sedangkan jika harga di bawah 100, maka produk dikategorikan sebagai skincare reguler. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.